Tapi biasanya kan mereka ketika izinnya hanya 5 hektar tapi nambangnya bisa sampai 7-10 hektar. Tambang non legal itu termasuk pertambangan rakyat itu yang mereka menambang hanya untuk kepentingan dan kebutuhan perutnya dan keluarganya saja. Pemilik tambang bisa foya-foya, pekerjanya ya bisa makan aja sudah syukur begitu kan. Nah, itu tidak boleh lagi. Kalau ada yang namanya pertambangan ilegal itu kemudian terus artinya sebarannya semakin luas, apa yang kemudian tindakan dilakukan oleh Komisi D dalam hal ini? Ada wilayah-wilayah tertentu yang ditentukan oleh pemerintah itu untuk bisa ditambang. Tentu itu sudah berdasarkan rumusan agar keterjagaan lingkungan, tidak merusak lingkungan yang begitu ekstrim. Apa pesan Komisi D DPRD Jatim kepada para penambang rakyat dan juga pemangku kebijakan daerah supaya sinergitas ini bisa berjalan sesuai dengan alur yang seharusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa ABTV dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan program ABTV in Podcast bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Timur. Menarik sekali, semakin kesini pembahasan kita bukan hanya sekedar berkaitan tentang komisi beliau, tapi ada hal-hal yang lain yang tentunya anggota Dewan itu perlu Anda ketahui mengenai bagaimana karir politik beliau dan kemudian bagaimanakah peran Komisi D ini bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan di suatu daerah atau wilayah. Dan narasumber kita hari ini sudah hadir, tapi topik kita hari ini perlu kita bahas ya, berkenaan tentang tambang rakyat, regulasi tepat menata pertambangan demi keberlangsungan. Narasumber sudah ada di sini, beliau adalah Bapak Haji Anang Ahmad Saifuddin, merupakan Komisi D DPRD Pemprov Jatim dari fraksi PKB, yang mana kalau kita berbicara mengenai masalah pertambangan ini adalah merupakan salah satu sisi dari komisi beliau. Pembangunan itu ternyata salah satu poinnya adalah di dalamnya itu ada tentang pertambangan. Dan beliau itu ada di Dapil 5, itu meliputi Lumajang dan juga Jember, yang mana coverage atau wilayahnya itu sangat begitu luas. Ada di situ pertambangan yang memang perlu kemudian kita bahas di sini. Namun kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lebih fresh gitu ya. Di sela-sela banyak sekali kegiatan yang kemudian dilakukan oleh anggota Dewan, tetap menyempatkan waktu untuk bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat hari ini. Terima kasih matur nuwun Pak Haji Anang. Ya, sama-sama sehat Mbak selalu Cindy. Ya. Kegiatannya Mbak apa Cindy ini? Ya? Alhamdulillah saya sehat ini. Kalau nggak sehat nggak di sini nih. Iya. Kegiatannya apa yang paling terdekat ini mungkin? Reses dan hari-hari ya berkumpul dengan masyarakat ya. Begitu, karena sebagai wakil rakyat ini. Iya, saya di samping itu saya kan ketua partai. Iya. Jadi, ini apalagi ini musim bobo. Wah, waktunya nih. Di mana-mana ya. Iya, Pak Anang. Sehari bisa pindah 7 tempat. Masya Allah, iya terima kasih. Kalau hari ini kita ada satu topik yang bisa membuat kita lebih gayeng untuk ngobrol, berkaitan tentang tambang rakyat, regulasi tepat. Sebenarnya apa saja bentuk pertambangan rakyat yang banyak kita jumpai untuk wilayah Jawa Timur ini? Ya, di wilayah Jawa Timur tentu galian C. Ya, pasir itu ya? Pasir, kemudian dari aliran Semeru, dari aliran Kelut, kemudian batu kapur, batu kerikil. Batu kerikil. Juga ada pertambangan batu kapur kayak di mana? Di Jember. Karena kan hari ini itu dominan sekali loh Pak Anang ya. Iya. Artinya besar tambang. Besar. Kapur itu hari ini sangat dibutuhkan untuk pertambangan emas. Karena sudah tidak gunakan air raksa, pengganti air raksa itu ya kapur tadi itu. Jadi hampir di semua pertambangan di Indonesia kayaknya sudah tidak menggunakan air raksa, diganti dengan kapur.
Oke. Kembali lagi mengenai kalau tadi dibahas mengenai tambang rakyat begitu ya. Untuk tambang rakyat itu adalah tambang galian C itu. Itu artinya memang secara perizinan itu bagaimana? Apakah ada yang legal, ada yang ilegal atau seperti apa? Praktek yang kita temui di lapangan itu ya memang begitu. Ada orang yang sejak zaman dahulu kala, ya kan, satu kebutuhan, kemudian dia menambang di aliran sungai karena memang kesehariannya ya memang di tepi sungai dan juga masyarakat yang tinggal di persekitaran sungai itu. Kemudian tambang itu pasir itu ditambang untuk kebutuhan pembangunan perumahan, pembangunan yang berkebutuhan di wilayah-wilayah terdekat di persekitarannya. Nah, baru kemudian ketika kebutuhan industri itu tinggi, maka pertambangan itu marak dan menjadi incaran beberapa komparasi. Yang menjadi pembeda antara tambang rakyat dengan tambang industri itu terletak pada apa? Maksudnya seperti apa perbedaannya? Kalau yang rakyat? Ya, kalau tambang yang biasanya itu terlihat di pelaksanaan pertambangan yang legal dan non legal. Biasanya yang non legal itu kan pertambangan yang dilakukan sejak dahulu kala oleh masyarakat. Nah, problemnya akhirnya ya memang ada ini ya, soal kontribusinya terhadap PAD, pendapatan asli daerah dan seterusnya dan seterusnya. Kalau untuk yang tambang rakyat itu artinya mereka kan melakukan secara manual begitu kan? Iya. Jadi kalau misalnya di daerah Lumajang itu ada pertambangan, artinya pertambangan rakyat itu ada? Ada. Ya mereka secara manual. Saya dulu masih muda itu ya, keluar dari pondok itu sempat ikut tetangga itu ya. Kerjanya di pasir gitu. Waduh. Ya, ikut Pak Dewan itu pernah ya menjadi rakyat biasa. Ngangkutin itu, bener itu. Pasir ya. Tetangga saya yang ngajak saya masih hidup sampai hari ini. Jadi saya sempat ikut bersama truk yang biasa dia bekerja sehingga ke sungai untuk ngambil pasir itu. Selain itu Pak Anang, apakah ada perbedaan antara tambang rakyat dan juga tambang industri? Ya, kalau tambang rakyat itu tambang yang dikelola secara manual oleh masyarakat. Itu biasanya sudah turun-temurun. Mereka melakukan pertambangan itu atau penggalian pasir itu di wilayah-wilayah sungai yang dari dulu ya begitu. Mereka berkebutuhan untuk pembangunan perumahan, kemudian macam-macam lah. Nah, kemudian ketika sudah ada tuntutan industri, maka hadirlah tambang-tambang yang mereka melakukan perizinan tambang secara legal untuk mengeksplorasi wilayah-wilayah yang dapat izin. Tapi biasanya kan mereka ketika izinnya hanya 5 hektar, tapi nambangnya bisa sampai 7-10 hektar. Nah, itu yang disebut yang ilegal itu di wilayah yang tidak berizin. Oke, yang disebut berarti ilegal itu sebenarnya untuk perizinannya jelas, tetapi kemudian untuk wilayahnya saja yang menjadi pembeda. Kemudian ada problem ketika misalnya teridentifikasi antara tambang legal dan tambang non legal. Tambang non legal itu termasuk pertambangan rakyat itu yang mereka menambang hanya untuk kepentingan dan kebutuhan perutnya dan keluarganya saja, tidak untuk kepentingan yang lebih dari itu. Mereka juga akhirnya kan masuk kategori sebagai penambang ilegal. Nah, ada beberapa solusi yang mestinya dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu mempermudah perizinan mereka. Perizinan yang untuk legal, yang untuk pertambangan rakyat. Pertambangan rakyat ya dikonsolidasi
dikonsolidasi begitu ya untuk bisa mendapatkan perizinan pertambangan. Nah, sehingga lebih terorganisir. Mereka lebih terorganisir, sesuatu yang terorganisir itu kan jauh lebih baik. Sebagaimana pesan Al-Quran itu kan begitu. Seperti apa ini? Kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Masya Allah. Ini kalau ada pedoman dalam itu hidup. hadirnya pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah sebagai problem solver atas persoalan-persoalan itu. Nah, itu yang terus harus dicarikan cara, ditemukan skemanya. Taruh misalnya di Karangasem, di Bali itu. Pertambangannya mungkin hanya sekecamatan saja, tapi PAD-nya luar biasa. Karena memang yang legal pun itu juga berkontribusi. Ya, berkontribusi. Nah, mungkin kita bisa menata lebih dari itu ya. Taruh satu misal, solusinya ya melalui koperasi atau dikelola oleh koperasi ya. Mereka dibikinkan wadah koperasi untuk mendapatkan izin yang legal. Oke, kalau itu dari segi penambangan ilegal maupun juga untuk yang legal ya, itu secara memang ada dampak, artinya punya dampak ke ekosistem sekitar atau tidak? Kan sering digali terus pasirnya kan, kalau semakin digali. Kalau kan, galian C itu, taruh satu misalnya Kelut ataupun Semeru. Kelut Semeru kan selalu memuntahkan pasir, maka kalau tidak ditambang terjadi sedimentasi terhadap aliran sungai. Nah, problemnya ketika sudah ada pendangkalan sungai, maka potensi banjir bisa muncul dampak banjir, dampaknya itu kan bisa banjir, bisa ke permukiman. Nah, keharusan untuk menambang di aliran itu, pertama untuk menghindari sedimentasi, dan kebutuhan pasir itu sangat vital sekali untuk keberlangsungan pembangunan di Jawa Timur. Artinya kemudian ketika melakukan penambangan harus ada ditentukan ya letaknya di mana, supaya nanti kan kemudian kalau sesuai dengan ini, sesuai dengan peraturan perizinan yang semuanya sudah paham bagaimana proses tambang itu bisa mendapatkan izin, itu tentu sudah ada prosedurnya. Masyarakat sudah paham soal itu. Tinggal soal ketegasan dari pemerintah saja untuk benar-benar wilayah yang ditambang itu memang tidak akan merusak lingkungan, ekosistem yang ada. Begitu. Okay. Di dalam maksudnya dalam tambang galian itu kan juga ada yang namanya SDM ya, artinya pekerja. Apakah mereka sudah dijamin secara keselamatan begitu? Nah, itu sudah didaftarkan kira-kira ke makanya itu harus jaminan keselamatan BPJS mungkin ketenagakerjaan. Itu harus diperhatikan sampai ke situ. Keselamatan kerja mereka, apakah mereka sudah mendapatkan BPJS, mereka apakah sudah mendapatkan gaji atau upah yang sesuai dengan UMK kita. Nah, UMK masing-masing kabupaten kota. Nah, berbeda. Itu harus benar-benar ini, Mbak. Benar-benar dicarikan, di fake-kan benar. Pemerintah harus hadir benar di tengah-tengah pertambangan itu. Menarik sekali kalau kita berbicara mengenai masalah pertambangan. Pertambangan bukan hanya masalah pasir juga. Kalau untuk wilayah dari Pak Anang sendiri ada di Komisi D untuk Dapil 5 itu Lumajang. Kemudian karena juga begini, Mbak. Iya. Di sisi lain kan ada pemilik tambang itu, mereka berfoya-foya di tempat hiburan, kemudian bisa sewa PSK yang harganya puluhan juta, yang sempat viral di pemberitaan di mana-mana. Mereka berkehidupan hedon, sementara pekerja-pekerja tambang itu dalam ketidakcukupan misalnya kan tertindas itu kan problem tersendiri. Pemilik tambang bisa foya-foya, pekerjanya ya bisa makan aja sudah syukur begitu kan. Nah, itu tidak boleh lagi. Mereka harus memperhatikan
upah mereka. Mereka harus memperhatikan bahwasannya mereka punya anak yang harus sekolah. Mereka harus memperhatikan bahwa ada keluarga yang harus terjamin kesehatannya. Nah, perusahaan-perusahaan yang bisa memperhatikan sampai seperti itu terhadap tenaga kerjanya, maka saya pikir itu harus menjadi satu tradisi yang dibangun di masing-masing perusahaan. Kalau tadi Pak Anang menyampaikan terkait bahwasanya seharusnya yang namanya pekerja atau SDM dari penambang, maksudnya yang bekerja di tambang itu tadi, itu seharusnya disejahterakan. Tetapi apakah di sini kalau nyambung masalah itu, apakah ada dampak sosial yang muncul seperti mungkin terkait tentang pendidikan, kesehatan, kriminal di dalam itu ya, Pak Anang? Ada yang terjadi sebaliknya misalnya. Karena dengan pertambangan itu mendapatkan uang mudah. Iya. Ini yang anomali. Iya. Mendapatkan uang mudah dari seluruh proses pertambangan itu dengan wilayah-wilayah pertambangan itu, sehingga problemnya adalah pernikahan dini. Problemnya adalah putus sekolah. Mereka sudah nggak mau sekolah tinggi-tinggi karena dia di sudah usianya sudah dapat duit. Nah, itu memang salah satu problem dari industrialisasi secara makro, kan begitu. Nah, karena itu saya memang berharap kita bisa menyelesaikan problem-problem sosial itu secara komprehensif. Tidak hanya persoalan pertambangan saja, tidak hanya soal industrinya saja, tapi dampak-dampak sosialnya itu harus menjadi perhatian pemerintah secara komprehensif. Dari hulu hingga hilir. Ya. Ya. Artinya dampak sosial itu sebenarnya ada, tapi bagaimana kemudian cara penanggulangannya? Ya, gitu. ya. Jadi kalau berkaitan tentang tambang untuk di wilayah Lumajang atau Jember itu ada. Saya kemarin sempat membaca gitu ya. Itu ada pertambangan apa ini? Kapur atau apa ini? Di mana? Di wilayah Puger. Waduh, seperti apa bisa diceritakan ini? Iya, tapi itu sudah hadir perusahaan-perusahaan besar yang mengelola tambang kapur di sana. Jadi gunung-gunung kapur itu dieksplorasi memang untuk kebutuhan industri. Karena hari ini kebutuhan pertambangan emas itu kan sudah tidak menggunakan air raksa. Tapi penggantinya, kalau air raksa kan berisiko tinggi terhadap kemudian kesehatan diganti lingkungan. dengan? Nah, diganti dengan kapur untuk menyuci emas itu. Nah, saya pikir itu juga bagian dari industri besar yang ada di dapil saya di Jember dan Lumajang. Nah, itu harus benar-benar ditangani secara serius. Ini kalau kita bicara serius kayaknya tegang banget ini. Diseruput dulu kopinya. Ini Pak Anang ya. Supaya kemudian kita lebih enak dalam berdiskusi mengenai tambang ini. Ini Robusta ya, Mbak? Wah, ini request dari Pak Dewan tadi sudah di ACC oleh teman-teman dari apa ini ya? Iya, Robusta. Barista. Iya, bedanya kalau Arabica itu kan kecut gitu. Iya. Kalau Robusta ini lebih ada nuansa apa ya ini? Kalau saya punya lambung hingga perut nggak kuat menerima. Oh gitu. Iya, kopi Arabica. Kalau Robusta aman berarti? Kalau Robusta aman. Nah, ini pilihan kopi yang tepat ini. Robusta dicampur apa saja, dicampur jahe, dicampur kapuloko, dicampur susu, aman. Iya. Ketika kita kemudian berbicara mengenai tambang ini agak sedikit bergeser, tidak apa-apa ya. Saya sempat ingat sebelum kemudian ketemu dengan Pak Anang tadi membaca sedikit begitu kalau Pak Anang ini adalah anggota DPRD yang artinya incumbent sebelumnya juga menjabat sebagai anggota dewan dan sekaligus juga sebagai ketua DPRD kabupaten. Dan berita yang headline yang muncul itu adalah ketua DPRD yang mengundurkan diri. Orang nggak hafal Pancasila. Ini kenapa bisa terjadi? Saya kan nggak percaya kalau Pak Anang begitu ya. Kadang hari apes itu kan nggak ada di kalender. Gitu ya. Ini ceritanya bagaimana Pak Anang? Kenapa kemudian itu bisa menjadi, dan itu menjadi, saya bisa bilang itu isu nasional. Karena ketika bicara mengenai ketua, ini pasti mulai dari mulai dari pusat itu pasti akan tahu gitu. Bisa diceritakan? Iya,
waktu itu sih saya harus menerima demonstrasi teman-teman mahasiswa dari berbagai elemen. Iya. Kemudian elemen yang di jam 2 siang itu saya terima. Saya sebagaimana kebiasaan saya sudah biar mereka juga menikmati ruangan DPR ya saya bawa ke ruang paripurna itu. Mereka menyampaikan aspirasinya baik itu tentang isu-isu nasional maupun isu-isu daerah. Nah, waktu itu tiba-tiba saja mereka itu punya ide agar kita Ketua DPR. Iya, membacakan Pancasila. Itu spontanitas berarti? Iya, spontan. Dari mahasiswa? Ya, nggak tahu mereka spontan atau ngerjain kita begitu ya. Ini ketua DPR hafal Pancasila atau enggak? Saya itu pas disuruh baca Pancasila, kebetulan saya nggak hafal. Itu waktu sila keempat ya? Sila keempat itu. Yang kemudian ngeblank ya? Iya. Artinya sebenarnya saya pikir iya, belepotan. Pak Ana pasti sudah Rakyatan, kebolak-balik. Bolak-balik begitu. Waduh, ngeblank ini. Sudah saya minta ampun ya. Ternyata itu terrekam dan kemudian videonya disebar kemana-mana. Dan saya mikir ini kan bikin gaduh. Ketua DPR nggak hafal Pancasila. Itu kan bagaimana marwah DPR se-Indonesia. Saya bayangkan saya begitu ya. Beban moralnya di situ. Akhirnya ya saya merenung beberapa hari, wah ini tidak saya harus bersikap. Akhirnya keputusannya saya mundur dari ketua DPRD. Duh, mundur kok malah viral lagi. Semakin viral. Justru up lagi waduh, ini saya pikir saya mundur, udah selesai. Nah, lembaga DPR ya berlangsung seperti semula. Tapi ternyata tidak. Nah, akhirnya ya saya mundur dan digantikan oleh teman separtai saya. Artinya yang wakilnya naik atau bagaimana? Bukan. Bukan. Di posisi di lembaga DPRD itu kan pemenang pemilu itu menjadi ketua DPRD. Pemenang kedua jadi wakil ketua 1. Pemenang ketiga jadi wakil ketua 2. Pemenang pemilu keempat jadi wakil sesuai dengan 3. perolehan sesuai suara. dengan perolehan kursi. Suara dan kursi. Iya. Dan apa kemudian yang melandasi kemudian Pak Anang memutuskan untuk kemudian mundur? Maksudnya tidak sayang begitu? Oh, pertama saya ingin menjaga marwah DPRD. Saya merasa kok ketua DPRD nggak hafal Pancasila itu nggak pantas banget gitu ya. Gitu ya? Iya, akhirnya yaitu di samping itu saya juga tidak ingin mewariskan rasa malu terhadap anak-anak saya karena jejak digital itu kan nggak bisa dihapus sampai kapanpun. Ya, sampai kapanpun. Kalau langsung dia ada. Tumbuh kemudian melihat bapaknya ndak hafal Pancasila itu ya piye. Gitu. Iya. Tapi kan sudah berlalu. Masyarakat sudah selesai nih. Sekarang tetap menjadi anggota dewan lagi, bahkan juga naik level ini. Provinsi. Insya Allah nanti untuk 2000, ini sedikit ingat. Kalau ini untuk anggota dewan, baik itu kabupaten, provinsi, ini ada perpanjangan yang namanya jabatan. Sampai, bener ya? Sampai 2031. Artinya 7 tahun. Bener ini Pak, sudah dapat keputusan dari MK? Ya, saya sudah membaca dan di beberapa grup DPRD itu sudah didiskusikan. Saya bahagia. 7 tahun pribadi, ya. Karena memang kalau misalnya ada perpanjangan, paling tidak kemudian pemilu dengan skema yang terpisah antara pemilu presiden, pemilu DPR RI dan pemilu DPD dengan DPRD provinsi dan kabupaten kota, saya pikir itu jauh lebih efektif. Karena masyarakat kalau harus disuguhi sekian kertas suara, itu 5 kan juga, itu dalam satu waktu. Akhirnya kan pilihan mereka asal coblos saja. Yang penting memenuhi kewajiban sebagai warga negara memiliki hak pilih. Iya, mereka tidak tahu memberikan yang akan hak suaranya. Siapa, ya sudah dicoblosin aja gitu kan. Nah, kalau ini kan masyarakat lebih concern.
dengan disuguhi tidak banyak kertas suara itu kan konsentrasinya lebih. Jadi punya pilihan yang mungkin mereka kenal, mereka percaya untuk bisa mewakili mereka, benar-benar bisa terjadi. Oke. Terima kasih hari ini sudah sedikit bercerita, walaupun sebenarnya ini adalah hal yang mungkin kalau kita cari di Google itu, misalnya Pak Anang Ahmad Saifuddin anggota DPRD, itu pasti muncul yang paling atas begitu. Iya. Highlight-nya. Bukan rekam jejak yang kemudian 2005, enggak, yang kemarin tuh muncul. Iya. Menjadi trending topik ini. Iya. Tapi alhamdulillah Pak Anang ini berbesar hati. Artinya kemudian tidak kemudian minder tidak, tapi kemudian sebagai bentuk kesatria begitu ya, seorang pemimpin ya, mengambil keputusan yang sangat tepat sekali. Iya, saya pikir itu Mbak. Saya nggak ini ya, tidak punya pikiran yang aneh-aneh ini akan dipersepsikan sebagai satu bentuk kesatriaan seorang Anang, enggak sama sekali. Saya hanya ingin mengakhiri satu kegaduhan saja. Tidak hafal Pancasila, ketua DPR tidak hafal Pancasila, kemudian gaduh, ya sudah diakhiri saja. Saya pikir dengan saya mundur ya selesai. Gitu ya. Ya begitu aja. Kalau punya efek yang kemudian jauh lebih viral dari tidak hafal Pancasila, saya pikir ya itu berkah saja. Oke. Sehingga saya lebih mudah untuk nyalon jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur karena sudah banyak dikenal oleh masyarakat Lumajang dan Jember. Oke, luar biasa. Oh, ini Pak Anang yang tidak hafal Pancasila ya? Begitu, kampanyenya mudah. Kalau secara logika Pak Anang ya, mudah. seharusnya kan ini Pak Anang ya. Jadi ketua DPRD kabupaten kemudian nggak hafal Pancasila, artinya turun gitu kan. Seharusnya kan kemudian kalau mencalonkan sudah nggak jadi, tapi ini justru Allah kemudian membalikkan ya. Nah, malah diangkat derajatnya. Ada hikmah ya di situ. Ada satu wilayah itu yang sama sekali saya tidak melakukan konsolidasi, saya tidak kampanye di wilayah itu. Suara saya banyak Mbak. Benar itu, saya tidak pernah menyentuh wilayah itu, kemudian ternyata suara saya banyak. Nah, setelah saya turun ke lapangan, ternyata mereka itu mengenal saya dari media sosial, dari Facebook, dari keampuhan media sosial begitu, sebegitu luas dampaknya. Ini Anang yang gak hafal Pancasila itu, mereka yang mengundurkan diri. Digerakkan Tuhan hatinya untuk memilih saya. Baik, tapi sekarang beliau kembali lagi kemudian survive menjadi anggota dewan, dan ini ada tingkatnya lebih tinggi lagi provinsi gitu ya. Kita kembali lagi Pak Anang sedikit, tidak apa-apa ya, kemudian untuk flashback untuk kemudian memberikan wawasan kepada masyarakat bahwasanya anggota dewan ini dalam perjalanan karir tidak begitu, artinya tidak selalu mulus ya. Artinya kalau kita bisa bilang berarti bukan statis ya, artinya naik turun itu apa sih bahasanya, saya jadi lupa. Fluktuatif. Nah, seperti itu. Kembali lagi ke topik bahasan kita tadi terkait tentang tambang begitu ya. Yang mana ini menjadi sesuatu isu yang bahkan juga kemudian perlu bukan hanya sekedar wacana, tapi bagaimana kemudian Komisi D memberikan solusi. Kalau ada yang namanya pertambangan ilegal itu kemudian terus, artinya sebarannya semakin luas, apa yang kemudian tindakan dilakukan oleh Komisi D dalam hal ini untuk tambang yang ilegal? Iya, saya pikir pemerintah dipangkas saja atau gimana? Saya pikir pemerintah harus menyikapi itu. Kemudian kan izin tambang itu begitu rumitnya. Iya. Tapi kan kadang kita harus dipertontonkan ketika warga masyarakat biasa yang melakukan perizinan tambang itu problemnya ya rumitnya perizinan, kemudian mungkin pembiayaan yang begitu besar, sehingga itu hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar atau pemodal-pemodal besar. Nah, itu ketidakadilannya di situ. Maka bagian dari solusi itu adalah mengkonsolidasi pertambangan rakyat untuk diberikan izin agar mereka pada posisi tambang legal. Nah, kalau misalnya di Lumajang itu akan diwadahi dengan koperasi. Dibuatkan koperasi sehingga
koperasi ini yang akan mengelola pertambangan rakyat itu. Oke, artinya di sini masyarakat diikutsertakan ya? Iya. Dalam terlibat. proses pertambangan ini? Iya, ya, melalui wadah koperasi tadi itu. Berarti peran masyarakat dalam menata pertambangan itu tuh sangat diperlukan. Artinya seberapa pentingkah mereka Ya, perannya? hadirnya pemerintah untuk menata masyarakat, menata dan pengelolaan pertambangan itu penting, Pak. Apakah melalui skema yang apa namanya, yang tinggal contoh aja sih. Ada banyak pertambangan, apakah itu tambang batu bara, tambang emas dan seterusnya. Tinggal bagaimana mencarikan skema yang bagus untuk pengelolaan tambang sehingga semuanya hulu hilirnya dapat, PAD-nya juga dapat. Pak Ana, kalau tadi Pak Ana menyampaikan sisi berkaitan tentang pertambangan ya, pertambangan rakyat, itu kan kalau di wilayah Jember itu kan ada yang namanya tambang gitu ya, dan kemudian potensi tambang dan juga pariwisata itu kan sesuatu hal yang kemudian berbeda. Tambang itu nggak bisa dibikin wisata. Iya. Dalam hal ini untuk di wilayah Jember itu seperti apa nanti Pak untuk konteksnya? Ya kan tidak semua wilayah itu bisa ditambang. Termasuk tidak semua wilayah aliran sungai, daerah aliran sungai itu bisa ditambang. Ada wilayah-wilayah tertentu yang ditentukan oleh pemerintah itu untuk bisa ditambang. Tentu itu sudah berdasarkan rumusan agar keterjagaan lingkungan, tidak merusak lingkungan yang begitu ekstrim. Nah, itu harus dipatuhi. Itu harus benar-benar dipatuhi. Nah, kalau saya pikir perizinan dari setiap izin tambang itu dilakukan dengan benar. Tidak, sesuai dengan SOP ya, yang tidak ada. Sesuai dengan SOP. Tidak ada kong kali kong antara pihak-pihak tertentu. Dan juga vendor lain. Iya, dengan pihak-pihak tertentu. Saya Iya. pikir ya akan berjalan sesuai harapan. Apalagi misalnya pasir Kelut dan pasir Semeru itu kan pasir yang sangat-sangat bagus. Dan masih aktif ini Guru? Iya, betul. Kemudian kapur, karena kebutuhan kapur untuk pertambangan emas itu sangat tinggi. Maka itu kan satu keniscayaan, Mbak, untuk melayani industri pertambangan emas. Nah, tinggal dipertegas saja mana wilayah tambang yang boleh ditambang, mana wilayah yang boleh ditambang, aliran sungai mana yang bisa ditambang, kemudian gunung kapur mana yang bisa dieksplorasi. Saya pikir itu sih. Itu cukup betul Pak ya. Ya. Ini terakhir untuk berkaitan tentang tambang ya, apa pesan Komisi D DPRD Jatim kepada para penambang rakyat dan juga pemangku kebijakan daerah supaya sinergitas ini bisa berjalan sesuai dengan alur yang seharusnya? Saya berharap pemerintah mempertegas wilayah-wilayah tambang mana yang bisa ditambang dan boleh diberikan izin, kemudian juga dilakukan penertiban terhadap penambang-penambang ilegal. Atau kalau misalnya itu adalah pertambangan rakyat, maka pemerintah harus memfasilitasi mereka untuk bisa mendapatkan izin. Karena pertambangan rakyat itu sudah bukan lagi soal bagaimana menghasilkan cuan dari tambang itu, tapi mereka melakukan pertambangan karena ingin bertahan hidup. Saya pikir itu, dan kita akan terus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan tambang di Jawa Timur. Aduh, mantap jawabannya ini. Singkat, padat, dan juga kemudian memberikan solusi. Tidak terasa kebersamaan kita ternyata memang berbatas oleh waktu. Gitu ya? Iya, ingin sekali kemudian dibahas lagi. Saya merasanya tuh lama banget gitu. Ini kayaknya udah lebih dari segmen ini. Iya. Pak Anang, terima kasih hari ini sudah memberikan sama-sama, paparan, Mbak kemudian Cindy. wawasan, insight juga kepada masyarakat khususnya untuk wilayah di Jawa Timur, bukan hanya untuk di dapil beliau, tapi juga all di wilayah Jawa Timur terkait tentang pertambangan dan bagaimana kemudian kondisi yang ada di lapangan yang sebenarnya terjadi begitu ya. Harapannya adalah ketika kemudian tambang rakyat itu regulasi tepat, maka kemudian hal ini akan berdampak khusus kepada pemerintah
pemerintah daerah dan anggota DPRD untuk komisi D juga lebih mudah kemudian untuk melakukan pengawasan begitu. Terima kasih Pak Anang, kita saliman dulu sebelum melaksanakan tugas. Matur nuwun, sampai bertemu kembali dalam podcast berikutnya. Saya Cindy Has harus menyudahi kebersamaan kita di ABTV in Podcast, bukan sekedar bicara, dan kita akan bertemu kembali dalam rangkaian podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.